Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Masih dalam pembahasan najasah najis. Keterangan tambahan daripada kitab Tanggal Belajar Ibadah. Setelah kita membicarakan tentang najis, maka lebih sempurna dengan keterangan lebih lanjut tadi. Kita ulang lagi. Bab najasah. Pengertian daripada najis, ta'rif daripada najis, asalnya menurut bahasa najis itu kullu mustaqdarin, tiap-tiap sesuatu yang menjijikkan. Najis, kalau kita merasa jijik dengan sesuatu, maka kita anggap sesuatu itu najis. Itu menurut bahasa. Dan banyak yang kita anggap jijik, seperti ingus, seperti ludah kita, seperti dahak kita. Itu menurut bahasa najis, tapi menurut syarak tidak. Adapun menurut syariat, menurut syarak, itu ta'rif daripada najis, arti daripada najis, kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Tiap-tiap sesuatu yang menjijikkan, yang kotor, yang mencegah sahnya sembahyang, ketika tidak ada yang membolehkan, haitsu la murakhisa. Jadi menurut arti daripada najis menurut syarak, kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisa. Tiap-tiap sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sembahyang, ketika tidak ada yang membolehkan. Ketika tidak ada yang membolehkan. Nah, di sini tiap-tiap yang kotor, kullu mustaqdarin, tiap-tiap yang kotor, yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sembahyang, yang mencegah sahnya sembahyang. Berarti pada termasuk sesuatu yang kotor, yang tidak mencegah sahnya sembahyang, seperti ludah, seperti ingus. Kalau orang ludah di kantong, ludahnya suci ya, tetapi kotor. Ini najis itu sesuatu yang kotor, yang mencegah sahnya sembahyang. Nah, tapi kalau yang lain-lain, seperti ingus, seperti ludah, seperti dahak, seperti apalagi yang mencegah, yang tidak mencegah sahnya sembahyang, seperti tahi mata, kotor tapi bukan najis. Jadi kotornya itu mencegah sahnya sembahyang. Ketika tidak ada yang membolehkan, ketika tidak ada yang membolehkan, nanti ada hal-hal yang dimaafkan. Walaupun dia bendanya najis, namun dimaafkan. Seperti contoh kemarin, seperti sedikitnya darah, seperti najis yang tidak terlihat oleh mata. Najis yang tidak terlihat oleh mata dimaafkan. Yang dimaafkan, nanti ada yang tidak. Walhasil najis itu adalah tiap-tiap sesuatu yang kotor, yang mencegah sahnya sembahyang. Nah, tidak dimaafkan pulang. Nanti ada yang dimaafkan, seperti orang beristinja dengan batu. Boleh-boleh aja sembahyang. Bismillah, batu itu kan hanya menghilangkan airnya.
akarnya bekasnya masih ada. Yang istinja menghilangkan air, benda dan bekasnya itu hanya dengan air, dengan banyu aja. Tapi kalau dengan batu hanya menghilangkan benda, apa menghilangkan airnya saja. Tapi ketika dia sembahyang, walaupun ada sudah langisnya bersih, masih ada bekas-bekas kami, bekas kotoran masih ada, tapi dipulihkan. Nah, itu ketika ada yang memulihkan, maka kata Bapak nanti dimaafkan. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi ada ta'rif najis itu dengan arti, ada lagi najis itu dengan bil addi, dengan disebutkan bilangannya. Nah, ini yang kedua nih. Ini sangat jelas kita. Jadi supaya kita mengetahui apa-apa itu yang disebut dengan najis. Nah, maka ini disebutkan di sini namanya najis itu apa-apa. Maka ta'rif dengan bilangan ini yang lebih mudah dengan uraian. Nah, sini dengan bilangan ini lebih mudah. Kalau kita bisa mencatat, kita catat ta'rif daripada atau bilangan-bilangan najis, apa-apa yang najis. Nah, yang pertama termasuk daripada najis adalah kencing. Sudah tahu kita kami najis. Yang nomor satu adalah kami. Yang kedua adalah kotoran tahi kita. Itu adalah najis. Nah, baik dari manusia, baik dari binatang, kencing dan kotoran najis. Yang kedua kotoran. Yang ketiga wajam, darah. Darah juga termasuk najis. Darah juga termasuk najis. Darah manusia, darah binatang najis. Nanti ada yang istilah dimaafkan. Istilah dimaafkan seperti orang yang membeli sapi ya. Itu kan ketika kecuratan darahnya itu makruh dimaafkan. Tapi kalau dibasuh dengan air maka tidak dimaafkan lagi. Kalau misalnya orang membeli langsung disimbur di bulunya, di lehernya, dicoret-coret darahnya, dicampur banyu, tidak ada dimaafkan lagi. Tapi ketika adanya dicampur banyu, dimaafkan. Nanti bicara yang dimaafkan nanti. Cuma kita mengetahui beberapa macam hal-hal yang najis itu. Jadi darah. Kemudian wal qai'u, termasuk najis lagi adalah muntah. Nah, jadi muntah ini najis juga, muntah. Kenapa? Alasannya muntah disebut najis. Orang muak, orang muntah. Kan mobil ajak di motor. Nah, muak muntah kan bila kita ambil itu najis itu. Atau mencurat kemana kan najis, ya muntah, karena muntah itu dari dalam perut. Tiap-tiap sesuatu yang sudah masuk dalam perut itu sudah diproses, berubah makanan itu jadi kotoran juga. Makanan itu membulik, ketika ini membulik jalan mulut, pulang jalan muntung, maka hukumnya najis, muntah, najis. Jadi ketika sudah masuk dalam perut, makanan sudah diolahnya, diprosesnya, jalan mana aja keluar, ini najis sudah hukumnya, baik jalan dubur atau jalan mulut. Jadi najis muntah itu. Kalau yang dari mobil-mobil ke curah-curah muntah itu najis. Apa itu? Orang yang ketika berpuasa menyengaja muntah batal. Bilanya menyengaja muntah batal. Termasuk menyengaja ketika seseorang dia sangka kuat bilanya berbuat di motor pacang muntah. Nah, menyengaja punya senyaga gelap diarah mana namanya sebuah motornya menaku buatnya atau muntah, nah buatnya pas muntah batal puasanya. Baru kendaraan mungkinnya tapi kemudian lagi termasuk menyengaja muntah. Contoh menyengaja muntah diantaranya mencocok pertemuan ketika berpuasa. Nah, muntahnya itu najis. 1, 2, 3. Yang keempat tadi muntah. Kemudian yang kelima lagi termasuk najis adalah nanah. Al-khaybu yaitu nanah itu
bisul, nah daripada ada pendapat ulama juga jerawat. Tetapi ketika seseorang menyengaja baru tidak dimaafkan. Bila menyengaja kayak macam jerawat, bila sengaja mengacah jerawat najis kada dimaafkan. Tapi bila pacah seorang dimaafkan. Sama juga bisul juga akan sembahyang pas datang di tamping kulit pas terduduki tanpa sengaja terkajut melihat apaan pas terduduk pas pacah tentu akan sembahyang dimaafkan ya. Tapi sengaja memicik atau mengulitis matanya pacah, nah itu batal sembahyangnya. Jadi najis memang najis, cuma ada najis ini yang dimaafkan ketika tidak ada unsur kesengajaan. Bila ada unsur kesengajaan, termasuk al-qaid ini tadi nanah, termasuk macam jerawat, macam bisul, macam melatuk. Nah, jangan pacah dan lain-lain sampai sepacah-pacahnya. Bila pacah rasa sembahyang dimaafkan. Memang najis cuma dimaafkan. Nah, karena tidak ada unsur kesengajaan bagi kita, kalau istilah memacah. Termasuk lagi 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Yang keenam wal wadiyu, yaitu air wadi. Ada air wadi lagi, punya wadi juga wadi lagi. Al wadi ada mazi, ada wadi yang keluar dari kemaluan kita, dari kubul kita, dari laki-laki atau perempuan. Itu ada 4 macam yang keluar. Pertama ada kencing dan kami. Yang kedua ada air mani. Nanti air mani suci hukumnya air mani. Ada yang ketiga air mazi. Ada yang keempat air wadi. Ada pun air kencing dan air mani sudah tahu kita. Ada pun yang disebut dengan air mazi. Air mazi yaitu air yang keluar yang sangat bening ketika seseorang pada puncak-puncaknya syahwat. Nah, bila seseorang pada berada di dalam syahwat yang sangat tinggi, begitu syahwat benar nih, lalu ada keluar cairan bening-bening itu namanya mazi. Mazi bening, jernih, terang warnanya. Kalau mani karohat, ada ini mazi bening. Nah, yang bening itu najis. Kalau kita terkena pakaian kita najis. Kalau kita terkena salawat kita najis. Nah, kalau orang akan puncak-puncaknya syahwat lalu keluar mandi itu membatalkan wudu. Kalau wajib mandi dia. Nah, keluar mandi ini namanya wajib mandi. Jika kalau mandi cukup kita lepas celananya, basuh kemaluan kita wudu basah. Itu namanya mandi. Ketika keluarnya pada puncak-puncaknya syahwat. Kalau air wadi ini najis juga wadi, tapi jarang-jarang orang wadi ini. Cairan putih juga. Air wadi ini biasanya kalau orang yang berangkat berat yang melebihi dari kapasitasnya itu mau keluar air wadi ini. Kalau misalnya orang perempuan yang mengangkat 50 kilo aja, angkat 60-nya, diangkatnya dipaksakannya, mungkin tahajud daripada motor itu mungkin meriak lah, yang mungkin tahan tak sedikit. Nah, itu keluar air wadi ini, bukan mengangkat berat biasanya. Itu air najis juga. Jadi air kencing yang keluarnya air mazi, air wadi najis 3. Tapi kalau air mani suci. Air mani atau paling mani tetapi air mani murni air mani, bukan air mani yang bercampur air madi. Karena seseorang ketika puncak-puncaknya syahwat kemudian keluar madi kan, lalu berhubungan keluar mani, nah maninya itu sudah mutanajis, tercampur sudah dengan madi karena sebelumnya tadi kalau bersyahwat sudah. Nah, bila jenazah itu sudah mutanajis, sudah tekanan pakaian, tekanan ulas tilam, tekanan yang lainnya, maka wajib dibasuh. Dibasuh wajib. Jadi yang keenam air wadi, yang ketujuh air mazi. Nah, itu najis. Kemudian selanjutnya lagi al-khamar, yang ke-8 najis juga termasuk khamar, minuman keras, minum
minuman yang memabukkan. Wan nabiz, dan minuman anggur yang memabukkan, dan tiap-tiap minuman cair yang memabukkan. Tiap-tiap minuman cair yang memabukkan itu najis. Beda kalau inya benda yang memabukkan yang jamid, yang pada cair. Kalau benda yang memabukkan yang pada cair, seperti obat-obatan, seperti ganja, apalagi benda-benda cubong, apalagi memabukkan, arang-arangnya. Nah itu yang pada cair itu, kalau kita jabai kada najis kada. Mulai kita sembahyang mau di kantung, ada apa kada. Maksudnya itu disentuhnya, dijapainya. Kita sentuh kada apa, itu kada najis. Boleh dijapai, tapi kalau yang dikonsumsi haram, benar haram. Jadi yang najis yang ma'i aja. Kalau kita misalnya ada orang menuang arak, minum minuman keras, khamar, terjabai tangan kita najis. Talimbak misalnya arak, tangan kita najis, mesti dibasuh. Kalau kita menjapai buat ganja, jadi kita apa? Tangan kita kering ganja, ya kan? Termasuk lagi najis wal kalbu, yaitu anjing dan babi, dan keturunan dari keduanya atau salah satu dari keduanya, anjing dan babi. Wal maita, dan bangkai. Nah, bangkai. Jadi wa sya'riha, dan rambutnya, wa 'azmiha, dan tulangnya najis. Bangkai najis. Termasuk binatang-binatang yang boleh dimakan namun matinya tanpa disembelih, seperti ayam, keranjang ngubur, bangkai. Seperti sapi terubur ke jurang mati, bangkai. Nah, bangkai itu. Atau sapi mau di Idul Adha sampai menyembelih mati, bangkai orang-orang itu. Saya kemana 20 juta. Ada jadi buat orang kami, buat mau ambil untungnya aja, tapi haram. Wa sya'riha wa 'azmiha wa labani ma lam yu'kal lahmu, dan juga susu daripada binatang yang tidak dimakan dagingnya, najis juga. Susu daripada binatang yang kada mau dimakan. Nah, kalau dimakan kan sudah jelas kita sapi, onta, kambing, biri-biri, jangan. Nah, boleh dimakan ayam. Ini binatang-binatang yang kada mau dimakan, misalnya yang menyusui, misalnya singa, supaya pemalam jatuh memarah susu singa, minum susu singa, kada boleh. Najis hukumnya, supaya berani kayak singa juga. Nah, susunya parah minum, najis hukumnya, karena singa bukan binatang yang boleh dimakan. Wa sya'ri ghairil ma'kul idzan basala hala hayatihi, dan juga rambut binatang yang tidak bisa dimakan jika terpisah ketika hidup. Ya, seperti kucing tadi, ada bisa dimakan kan? Lalu paculan bulunya, nah bulunya itu najis. Wal ma'i sa'il idza kharaja minal ma'iddah, dan juga termasuk najis di sini disebutkan air liur yang keluar dari perut. Nah, makanya apa air liur keluar dari perut, yaitu yang kita liubasi. Liubasi. Ketika orang tidur, ketika orang guring, maka diantara, jadi liur itu ada keluar dari dua, ada keluar dari mulut. Kalau liur dari mulut ini kan najis, kita banyak boleh, asal jangan keluar pada bibir aja. Kalau jadi bulan puasa itu boleh seseorang
Misalnya asa haus kumpulkan liur dalam sampai menggelambung liurnya kalungnya. Nah, boleh penunda haus dan lapar. Boleh saja kalau pada bibir. Istilah kalau pada bibirnya di kalung lo ilat. Nah, nggak tahu bahasanya gitu. Tapi sama dalam mulut saja itu bagian dalamnya masih. Biasa haus banget akhirnya kumpulkan liur takut ada apa suci aja dulu. Nah ini ketika kalau liur ataupun ludah yang keluar dari mulut itu suci. Nah makanya kita kan meludahi barang baik, barang buruk, barang berkah, liur mereka suci. Tapi kalau liur ataupun liur basi kita keluar dari perut maka hukumnya najis. Nah keluar dari perut nih, nah, apa aja mengetahui tanda-tanda liur itu dari perut atau dari mulut? Kan disebutkan oleh ulama di antara tanda-tanda liur itu keluar dari mulut. Yang pertama baunya bau bacin, baunya mentong, mau liur basi kok kita. Kalau Kalimantan ngajak di bantal-bantal, jadi baunya nyaman, pahit liur basinya, konsol bau pahit. Kalau kita yang pertama itu, yang kedua warnanya agak kekuning-kuningan. Nah kalau jernih lagi kalau dari mulut kan jernih putih. Ini punya menguning warna yang lain kan. Nah, Thailand pun juga kental. Kemudian penyebab liur keluar dari perut juga tidurnya tidur yang panjang, tidur yang nyenyak, lawas tidurnya. Lawas sejam lebih misalnya, lawas kan emang tulis tempatnya hilang liur itu dimuntung itu ini nang lawas ini setengah harian kan belum 3 jam kan 4 jam kan boleh taliur cium liurnya baunya. Nah itu najis tuh paksa ditampas oles bantal tampas orang bantal yang jamur. Nah itu membedakan. Dan biasanya ketika orang guling dari pakai bantal itu cepat juga liur di dalam paruhnya ini bisa membuli kemuntung. Karenanya ketika bernapas kemudian menarik di dalam bisa. Ketika seseorang guling dari pakai bantal atau tidurnya sama kepalanya dengan perutnya, jadi cepatnya turun. Apalagi kepala terendah daripada paruh, turun dia keluar. Liur basi itu termasuk najis, termasuk benda yang najis. Jadi harus dikumur, harus disapui, jangan menyapui lawan baju, kayak bertambah baju pulang menyatakan najis, itu langsung ke WC, langsung termuas. Ketika seseorang telah tidur yang panjang. Termasuk benda yang najis juga adalah alkohol. Tetapi alkohol kalau digunakan hanya sebatas mencampuri daripada wangi untuk supaya minyak harum itu ada cepat rusak, mengawet kita untuk mengawetkan minyak harum maka dimaafkan. Jadi minyak harum yang beralkohol dimaafkan. Namun ketika berbicara tentang jalan apik, tetap ketika kita sembahyang hindarkan daripada minyak harum yang beralkohol kalau kita akan ambil apik. Tapi kalau dari segi hukum fikih biasanya minyak harum yang beralkohol itu alkoholnya hanya sekedar untuk mengawetkan daripada minyak harumnya, bukan berlebihan. Tapi kalau alkoholnya berlebihan, lebih banyak daripada minyak wanginya, itu najis alkoholnya. Alkohol memabukkan orang. Nah itu beberapa benda-benda yang najis yang disebutkan di dalam bilangan. Nah itu benda-benda yang najis. Kemudian ada beberapa masalah di dalam bab najis ini. Nah, yang pertama, al-khamru wan nabidh kilahuma muskirun wa najisun wal farqu bainahuma anna al-khamra mattukhidha min 'asiril 'inab wan nabidh mattukhidha
istuykhidha min ghairi asiril lain. Kalau yang khamar zaman dahulu itu dibikin daripada perasan anggur atau khamar. Kalau yang nabi yaitu sesuatu yang dibikin daripada selain perasan anggur, apapun yang memabukkan. Itu nabi dalam bahasa Arab. Pembagian daripada khamar atau benda yang memabukkan itu ada yang muhtaramah, ada yang dihormati, ada yang tidak dihormati. Maksudnya ada yang dibiarkan, ada yang tidak boleh dibiarkan. Contoh khamar, benda yang memabukkan yang tidak dihormati, yang tidak terhormat nih. Maksudnya boleh jadi dihancurkan karena terhormat, yaitu khamar yang diperas oleh seorang muslim dengan tujuan dibuat arak. Kalau ada orang muslim bahasa kita ini membuat khamar atau meracik obat-obatan yang memabukkan, maka kalau bagi kita yang mampu nahi munkar, wajib kita merusak dan membuangnya. Dan dalam hukum Islam, bila kita merusak dan membuang benda-benda yang memabukkan dalam hukum Islam, kita tidak wajib menggantinya. Wajib menggantinya dalam hukum Islam. Kalau kita tahu di situ orang menyebar obat-obatan, menyebar khamar, menyebar yang memabukkan, kalau kita tahu di sana tokonya, kalau kita di sana kita hancurkan, terbakar, kita buang, dalam hukum Islam itu nanti. Karena membuang sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan. Karena ada muhtaram, ada sesuatu yang tidak dihormati, sesuatu yang tidak perlu dimuliakan jika ada orang Islam yang membuka ajang-ajang maksiat seperti itu. Nah, lain halnya jika hanya orang kafir. Kalau orang kafir berusaha menjual benda-benda yang memabukkan, khamar dan lain-lainnya, maka itu berarti orang kafir itu muhtaram. Karena menurut orang kafir memabukkan itu, mereka menurut tuduhannya kan berbahaya. Ada dosa besar lainnya, karena boleh kita menghancur orang kafir, karena boleh kita membuang. Kalau kita membuang, maka kita bisa wajib mengganti. Kalau diminta orang mengganti, wajib juga menggantinya. Kemudian perbedaan daripada benda yang memabukkan, yang cair dan yang beku. Tadi ada yang cair kan, ada yang beku. Kalau yang cair seperti benda cair, seperti minuman keras dan cair, atau minuman yang memabukkan yang lainnya, miras, itu haram diminum dan bendanya najis dan mencegah sahnya sembahyang. Kalau dia badannya itu terbalik ke selawar, dibuat sembahyang, selawarnya ada sah. Ini kalau yang cair. Tapi kalau yang jamid, yang beku, yang tadi cair, haram memakannya dan bendanya suci. Maksudnya suci itu artinya tidak mencegah sahnya sembahyang, ya seperti ganja, seperti kecubung tadi, seperti rumput-rumput, rumputan yang memabukkan. Itu kalau dia dibuat dari kantong, dibuatnya sembahyang, sah-sah aja sembahyangnya. Jujur ya, ganja dalam kantong. Mau jadi imam, Allah, imam kasih ganja. Sah sembahyangnya, sah sembahyangnya. Tapi benda-benda najis kalau ini kita sentuh tadi dengan telapak tangan yang basah, tak itu jadi najis juga. Itu benda-benda cair. Misalnya obat apaan, obat racikan gitu, dibuatnya sembahyang, sah saja. Jadi benda cair lain. Tapi kalau yang baku tadi ditutupnya, dibuatnya banyu, nah kayak cair ini hukumnya seperti cair hukumnya.
Selanjutnya lagi masalah yang keempat, al-maitah, bangkai. Pengertian bangkai itu yaitu binatang mati tanpa penyembelihan sesuai syariat. Bangkai namanya, binatang yang mati tanpa penyembelihan sesuai syariat, tanpa sembelihan yang sesuai syariatnya. Binatang mati tanpa sembelihan sesuai syariat. Kadang-kadang ayam-ayam ekspor dari luar negeri, barang impor, ayam-ayam yang baku. Kadang-kadang kalau itu bulunya itu ada bekas sembelih, lehernya ada bekas sembelih. Nah itu bahaya. Ayam datang di Prancis dan datang ke Kanada. Kalau itu jarang memakai ayam yang baku, menggunakan baku bekas. Banyak orang dengan ayam menentukan. Kalau di luar negeri bisa dimakan, banyak ayam yang baku bukan bekas dan direndam, dilihat bulunya ada bekas pagar. Nah, buang aja kan pada musim balik berarti. Ini orang ada istilah mati binatang di luar negeri itu. Ada namanya setrum, ada namanya buat atau ini panas langsung. Wah, buat kawan yang itu 100 ekor ayam langsung dibuat lemas yang dikuliti katanya, bulu-bulunya langsung keluar, bulunya ada yang menetapnya. Lain ada sebagian perusahaan ada menyembelih ayam itu pakai alat seperti mesin penyembelih ada. Ketika menjaga orang Islam, diatur niatnya 100 ekor ayam berkeliling, digantung betisnya, bila sampai kan itu pak dan kepalanya saja yang boleh ya, enggak ada sembelih sama sekali. Tapi sebagian orang-orang ada yang makan sapinya disetrum, ya harus sembelih ya, disetrum sapinya, ini mati sapinya dikuliti lagi. Dalam ilmu kedokteran kan lebih sehat disembelih, karena ketika disetrum itu darahnya baku jadi penyakitnya. Tapi kalau sembelih, mencurah darahnya segar, keluaran darahnya sisa, dagingnya segar. Makanya ada cara seperti Islam di dalam menjaga kesehatan agama Islam paling luar biasa. Jadi mati tanpa disembelih itu bangkai sudah itu bangkai. Kedua tahun berapa di kemungkinan di orang sapi sampai semakin sapi ini mengamuk ada itu mati kalau sampai disembelih. Anak ibu kurang sekali datang ke bulan mantap kali ada orang mengatakan ada nggak boleh tanda menjual bangkai ada kali yang menjual di pasar jadinya saya itu menjual bangkai. Tapi orang ada mau pukul orang langsung. Kira-kira dia merasa dirinya orang lagi yang bertaruh nih sembahyang ada ini najis bangkai karena kalian sembelih, atau zubihat ala ghairi tariqatil islamiyah, atau disembelih bukan dengan cara sembelihan umat Islam. Karena ketika kita menyembelih itu yang wajib kita potong adalah saluran nafas dan saluran makan, dua jalur yang wajib. Kalau kita potong ayam kan, menyembelih ayam kita jabai rentang kirinya, rasakan uratnya, ini gentar, langsung gentar, cari dulu uratnya 62, kita picik urat 2 yang kita sembelih, itu ayam lah. Kemudian lagi selanjutnya masalah kelima, hukum seluruh hewan ketika hidup. Nah, jadi seluruh binatang ketika hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi.
Berataan binatang ketika hidup suci berataan, kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Maksudnya berataan binatang kalau kita japai nang lagi hidup nih, kenapa nggak kita japai? Ular lagi kita japai, singa lagi kita japai, kita kawin binatang, kita capai berataan walaupun tangan kita basah, capai berataan binatang yang ada di kebun binatang itu pada bapak. Kecuali anjing dan babi aja. Bila anjing dan babi kita japai salah satunya basah, anjingnya basah, tangan kita basah, maka najis tangan kita. Yang lainnya boleh bertahan. Jadi ketika hidup suci bertahan binatang. Di waktu hidup semuanya suci, kecuali anjing dan babi dan keturunan keduanya. Itu binatang ketika di waktu hidup. Kucing suci, ya kucing. Tapi bulunya memang menjadi najis. Paculnya itu. Kalau kita bisa kucing misalnya kita ragu, kita tahu bulunya ada pemaculan, bulunya nih, ada apa? Kita asuhnya, kita sapu-sapu bulunya ada apa? Ada paculnya, mana paculnya najis, terlepas. Kemudian lagi yang keenam, masalah keenam. Hukum seluruh binatang sesudah mati dengan tanpa sembelihan syarak. Jadi kalau binatang itu mati dengan tanpa disembelih, apa hukumnya? Semuanya najis kecuali 3. Berataan binatang bila ada disembelih najis berataan. Bila ada binatang mati kalau disembelih najis semuanya kecuali 3-nya. Yaitu bangkai manusia ketika mati ada najis, bangkai belanak, bangkai ikan ada najis, dan ada iwak, ikan paus dan hiu terutama di laut yang mati dia, maka suci boleh kita makan kalau sesembelihan. Ada orang membeli iwak dan jadi semuanya najis, seluruh hewan sesudah mati tanpa disembelih semuanya najis, kecuali manusia, belalang, ikan. Kemudian al-hayawanatul maqbula idza matat bi zakatin syar'iyyatin fa hiya tahirah. Binatang-binatang yang boleh dimakan jika disembelih dengan sembelihan syariat semuanya suci. Binatang-binatang yang boleh dimakan kalau disembelih berataan suci, seperti onta, kuda boleh dimakan kuda, seperti kambing sembelih suci berataan. Al-hayawanut ghairul ma'kulah idza matat kulluha najisah walau dhubiha. Binatang-binatang yang tidak halal dimakan hukumnya najis jika dia mati meskipun disembelih. Singa misalnya disembelih, kali lawan singa, kalau singanya sembelih mati singanya tetap najis kalau dimakan singanya. Tetap najis. Yang keempat, masalah yang ketujuh. Hukum sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu seluruh binatang. Nah, hukum bulu-bulunya nih, bulu-buluan binatang. Apa hukumnya? Pertama, bulu binatang yang bisa dimakan setelah dia terpisah tetap suci. Jadi bulu binatang, bulu-buluan binatang yang kawa dimakan, bulu sapi, bulu ayam, bulu kambing. Nah, kalau jadi waktu hidup paculan bulunya, atau setelah disembelih kita ambil bulunya suci, bulu dia. Sama hadapan rambut misalnya, buntut sapi sambung mau bulunya itu 60 di ujung buntut sapi, atau misalnya di bawahnya sembahyang asal sokaan
kambing tidak apa-apa, karena binatang dan kalau dimakan. Binatang yang boleh dimakan juzu-juzunya, bulu-bulunya itu suci. Nah kecuali kambingnya mati, biri-birinya mati, jadi bangkai kan, bulunya bangkai juga, mati tanpa disembelih. Tidak hanya kalau disembelihnya, atau di waktu hidup kita potong bulunya, kita hadapi bulunya, kita buat ke kantong kita, buat sembahyang, tidak ada apa-apa. Lain bangkai, ada bangkai yang punya suci. Kemudian bulu binatang yang kedua, bulu binatang yang tidak bisa dimakan jika terlepas maka hukumnya najis, hukumnya najis. Nah, hukumnya najis. Bulu binatang yang tidak bisa dimakan setelah terlepas hukumnya najis. Contohnya seperti kucing itu. Itu kalau dimakan kan, kemudian kita usul awaknya, kalau ada bulunya di tangan kita buat sembahyang, pada saat sembahyang kita najis, wajib kita basuh tangan kita dulu, karena binatang yang tidak bisa dimakan. Wa amma qabla al-intisal, adapun jika dia tidak terlepas maka hukum bulunya seperti hukum hewannya. Namunnya belum terlepas lagi, di awaknya aja suci, ini masih, tapi bila sudah pacul, sudah terlepas hanya jadi bangkai. Makanya kita tadi kalau mengusut kucing, yang kita yakini kada macam pacul bulunya, usut-usut kan sembahyang, ada di bulu di tangan sembayangan. Kemudian lagi hukumnya seperti hukum bangkainya. Hukum juzu yang terpisah daripada binatang, yang terlepas daripada binatang yang masih hidup seperti bangkainya, seperti binatangnya. Kalau ada tangan anjing misalnya, atau betis anjing pakai hingga teranjat motor misalnya, pakai betisnya, ada diriginya lagi tersisa di jarinya, tapak diriginya, tapak betisnya. Kemudian jalan itu apa yang tetap ada semoga lazim kayak hukum Jepang, kayak hukum binatang Jepang sebelum terpisah. Karena ini betis anjing sudah apa ya, maka tangan kita harus dibasuh 7 kali. Kalau tangan kita basah atau najisnya tadi atau pakinya tadi basah hati-hatinya. Baik. Kemudian lagi masalah yang ke-9, seluruh najis, seluruh darah najis semuanya. Semua jenis darah najis. Semua jenis darah najis. Kecuali ada 10 darah yang suci. Ada 10 yang suci. Ada 10 darah yang suci ya. Yang pertama adalah al-kabid, yaitu hati atau limpa ya kita al-kabid, hati. Hati itu berada segumpal darah biasanya. Jadi hati itu biasanya berperan untuk membilas racun di dalam darah, membantu sistem imun di dalam tubuh. Nah, yang kedua al-misik, yaitu misik, karena misik itu kan berasal dari darah kijang, suci kan, asalnya darah, jadi akan minyak harum misik. Nah, yang ketiga tihal, limpa. Limpa namanya di dalam tubuh kita ini juga itu suci juga. Yang keempat dan yang kelima, darah yang berada pada bangkai ikan dan belalang. Darah
kalau kita sudah di waktu sudah kita basuh, kita yakini bersih aja sudah. Kalau kita masaki ada sisa darahnya dimaafkan ya. Yang keenam, wafil maitati bid-dawti, seperti binatang buruan yang mati dengan cara dihimpit. Yang ketujuh, wafil maitati bisahmi, binatang buruan yang mati dengan cara dipanah. Yang kedelapan dan kesembilan adalah air mani dan air susu yang keluar seperti rupa darah, hukumnya suci. Kayak orang misalnya perempuan ada 6 perempuan menyusui, lalu makanannya yang masuk ada memperbanyak air susu, ada anaknya diajak menyusu, pas perempuan akan menyusu anaknya keluar darah lagi, susunya berdarah, tetap suci, tetap suci. Yang ke-10, al-janin, binatang yang disembelih sesuai syariat. Binatang yang disembelih sesuai dengan pembelian syariat, janinnya menjadi suci. Kalau umumnya disembelih, janinnya mengalir dalam suci juga. Selanjutnya lagi, kalau ini air susu tadi, labanul ma'kul tahirun wa labanu ghairul ma'kuli najisun illa ladani. Jadi susu dari binatang yang suci juga. Susu dari binatang yang tidak bisa dimakan najis. Binatang-binatang yang kalau dimakan air susunya suci. Binatang-binatang yang kada bisa dimakan air susunya tidak suci. Kemudian hukum air mazi dan wadi sudah tadi najis keduanya. Hukum mani, air mani tadi, mani seluruh hewan semuanya suci kecuali mani dari anjing dan babi. Ini menurut qaul mu'tamad Imam Nawawi. Seluruh mani daripada binatang semuanya suci. Jadi air maninya suci benar, kecuali anjing dan babi tadi, dua aja. Jadi kalau ada orang mengambil air mani dari binatang, misalnya dari binatang apapun yang ada air maninya diambil, air maninya tersentuh suci, kecuali air mani anjing dan babi. Kemudian hukum di sini yang ke-13, hukum daripada telur. Tahirun idza kana min hayawanin tahirin walau ghaira ma'kul. Hukum daripada intalu ya kita. Jadi telur ini suci hukumnya jika berasal dari hewan yang suci walaupun kada tahu dimakan. Jadi berarti intalu ini boleh dimakan kecuali anjing atau tidak boleh intalu. Barataan hintalu boleh dimakan. Ini hintalu hijau apa, hintalu buaya apa, hintalu ular apa, ya. Asal suci binatangnya, barataan binatang suci kecuali anjing dan babi. Jadi hintalu apa anda? Ada sarana hintalu itik, ada sarana hintalu ayam. Barataan hintalu boleh dimakan. Makan juga. Jadi tahu kita kalau jangan kenal kalau penyu aja kita nggak boleh dimakan, mau kan kita makan. Kalau lain-lainnya. Tapi kalau jadi baca ada bentuk
omongan kamu. Nah, yang selanjutnya nanti kita membahas hukum daripada keputihan daripada perempuan. Perempuan yang sering keluar keputihan apa hukum? Nah, najiskah atau tidak?